biasa. Nah, untuk memulai pelajaran kita awali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ruminta. Yuk, maju Ruminta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dalam perayaan Natal kali ini, Kau mendengar kami berdoa dan berkatkan selalu guru-guru kami dan kami juga di sini Tuhan, mendengar kami selalu dan pengajar kami selalu. Dengan ini doa kami dari anak-anakmu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Minta. Oke, materi kita hari ini mengenai peran teman terhadap perkembangan tubuh apa? Teman terhadap perkembangan tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu absen dulu. Hadir semua? Hadir, bagus. Ternyata anak ibu semua rajin ke sekolah. Tidak ada yang tidak hadir hari ini. Tadi judul materi kita mengenai peran teman terhadap perkembangan tubuh. Sebelum masuk ke situ ada asesmen awal yang dibuat. Sebagai asesmen awal kita, tentu kita masih mengingat materi kita minggu lalu, yaitu siapa yang tahu? Peran keluarga terhadap perkembangan tubuh, ya. Peran keluarga terhadap perkembangan tubuh, ya. Sudah masih ingat. Sebagai asesmen awalnya ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, siapa saja yang termasuk anggota keluarga? Meritus. Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, paman, ante. Bagus, lengkap dibuat. Siapa sih? Benediktus. Siapa lagi yang mau menambahi? Ada? Iya, karena sudah lengkap dikatakan si Benediktus. Anggota keluarga itu ada keluarga besar dan ada keluarga kecil. Ya, keluarga besar itu bisa termasuk kakek, nenek, tante, om. Nah, keluarga inti itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang berperan dalam perkembangan kita itu adalah anggota keluarga inti, ya. Yang kedua, pertanyaan ibu yang kedua, apa peran anggota keluarga dalam perkembanganmu? Siapa yang tahu? Benediktus. Menjaga. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Martina. Apa Martina? Memberi makan, bagus. Si Bunga? Oh, si Lydia dulu angkat tangan dia. Apa? Dia merawat kita. Tentu banyak sekali peran keluarga itu. Peran ayah, peran ibu, peran kakak, peran adik dalam perkembangan kita. Salah satunya ayah membantu mencari nafkah. Peran ibu mengajar kita berbicara. Kalau tidak ada ibu yang mengajar kita, tentu kita tidak akan bisa berbicara. Nah, terutama mengingatkan kita untuk berbuat yang baik, berbuat baik. Contohnya pergi ke gereja. Nah, sebagai umat Katolik, kita diingatkan orang tua kita, ibu kita untuk pergi ke gereja. Ya, nah tentu masih banyak lagi peran keluarga kita dalam perkembangan kita. Nah, materi kita tadi mengenai peran teman terhadap keluarga. Karena sudah banyak tentang peran keluarga, kita masuk materi-materi baru tentang peran teman terhadap keluarga. Nah, sebagai tes pematik, sebelum masuk ke pematik ada tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan belajarnya? Ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan perbedaan antara teman dan sahabat dengan daya nalar kritisnya melalui pengamatan artikel. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan arti sahabat
lagi. Teman itu seperti banyak. Iya, teman itu banyak, kata si bintang. Siapa yang tahu lagi? Iya, Bunga. Sahabat katanya ada setiap saat, kata si Bunga. Ini masih teman. Siapa yang tahu lagi teman? Teman itu bagaimana? Ada teman sekolah, ya kan? Teman apa lagi? Teman di rumah, di lingkungan, di sekolah, di kelas, itu teman semua. Yang kedua, apa itu arti sahabat? Apa tadi yang dibilang Simon tadi? Sahabat selalu ada dalam diri kita, selalu ada. Kita bagaimanapun susah, senang, itu sahabat ada. Itu bedanya. Itu dengan kita tahu arti teman dan sahabat, kita akan mengetahui apa perbedaan antara teman dan sahabat. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Hah? Yang tahu perbedaan antara teman dan sahabat? Bintang tahu? Sahabat ada setiap saat, teman hanya ada sesaat. Nah, bagus. Teman setiap saat ada. Kalau sahabat setiap saat ada, tetapi teman itu hanya beberapa waktu saja. Contohnya teman di kelas ada saja kan? Di pulang sekolah sudah jumpa lagi. Ada batasan waktu. Nah, supaya ibu masih bingung ya? Perbedaan teman dan sahabat. Masih bingung? Iya. Supaya jangan bingung apa sih teman itu, apa sih sahabat itu, apa perbedaan teman dan sahabat. Nah, supaya kita semakin paham arti sahabat, arti teman, perbedaan teman dan sahabat, ada artikel yang dibuat di sini tentang perbedaan teman dan sahabat. Tuh, perhatikan semua ke depan. Perbedaan antara teman dan sahabat. Nah, yang pertama, sahabat ada setiap saat, tapi teman hadir sesaat, seperti dibilang seperti tadi. Sahabat itu kapanpun waktunya selalu ada, bukan di saat kita butuh ada dia, tapi di setiap saat itu ada sahabat. Kalau teman hanya satu sesaat, kalau kau juara, banyak teman hebat yang hebat, semua menyelami kan? Tapi di saat kamu sedih ada nggak teman apa sahabatmu, apa temanmu? Belum tentu ada. Nanti itu tentunya perbedaan antara teman dan sahabat. Yang kedua, sahabat selalu mempunyai solusi, tapi teman hanya basa-basi. Maksudnya di situ, kalau kamu menghadapi masalah, teman itu memberikan solusi. Ya, Benedictus, kenapa kamu Benedictus? Kata temannya. Itu sahabat itu. Kalau ditanya, oh sepertinya aja Benedictus, kerjakan tugas-tugas supaya diriku tidak jelek. Nah, seperti itu. Kalau teman, ya aja lah, ngapain dibantu si Benedictus? Mau seperti itu. Tapi kalau sahabat itu selalu memberikan solusi supaya masalah kita yang kita ada itu selesai. Ya, yang ketiga, sahabat senang membuli, tapi teman suka memuji. Tentu anak lain bingung nih. Kenapa sih senang membuli? Padahal membuli itu kan nggak baik. Membuli di sini artinya bahwa sahabat itu berbicara dengan fakta yang ada. Berani dia jujur. Kalau kau salah, salah. Contohnya, bolos lokal kan, cabut jam pelajaran guru contohnya. Kalau sahabat itu selalu pasti diingatkan. Bunga, jangan cabut loh. Kita belajar agama Katolik sekarang. Ayo. Kalau teman, biar aja lah sebelumnya itu nggak belajar nanti jadi juara. Mungkin mau seperti itu. Karena kita memastikan dia itu mau, teman itu mau mengajak kita yang tidak yang baik. Namun membuli di situ artinya berkata jujur dengan tingkah, ya, berkata jujur dengan tingkah. Yang keempat, sahabat tak pernah
ada masalah Benedictus, atau ada masalah si Bunga, atau ada masalah si Martina, si Lydia bisa memberikan solusi bantu. Ayolah kita selesai. Jangan sampai orang tidak media kita kerjakan tugas itu usaha. Kalau teman itu temannya di masalah ini baca si Martina sama si dia kan pernah aku ucapkan, itu bukan sahabat, itu teman yang hanya banyak alasan. Aku sibuk, aku ada tugas-tugas sama aku, seperti itu. Ya, yang kelima, sahabat waktu terhitung, tapi teman tidak terhitung. Kata si Umi Ibu, teman itu banyak, teman satu kelas, teman bermain. Sahabat itu terhitung, artinya bisa 1-2 aja. Itu bedanya. Teman banyak, kalau sahabat bisa dihitung. Mungkin dalam hidupmu siapa yang menjadi sahabat? Boleh kakakmu, boleh teman satu kelas, tapi tidak semua. Hanya 1 atau 2 orang saja. Karena apa? Kalau sahabat itu sudah mengetahui masalah atau apapun yang terjadi dalam diri. Kalau teman dia tahu semua masalah kita, hanya sebatas dia tahu bahwa kita ini si A ini orang tuanya tidak ada, atau hanya sebatas mengetahui siapa kita saja. Namun masalah-masalah yang kita hadapi tidak tahu. Itulah teman. Kalau sahabat itu semua tahu tentang kita. Nah, di sini ada yang mau aku sampaikan kepada kita agar kita semakin paham tentang apa itu teman, apa itu sahabat. Ini akan dibagikan ya. Tulis namanya, ya. Jelas dibuat di situ. Ditulis. Supaya kamu paham nggak apa itu teman, apa itu sahabat. Nah, isi yang bagus. Yang bagus dibuat jawabannya ya. Hanya memilih, hanya buat centang ya, centang. Ya, teman nggak, sahabat nggak gitu. Coba diperhatikan lagi apanya itu. Membantu pada saat ada waktunya aja. Apa tadi yang disebutkan? Ya. Ya. Dipahami ya soalnya ya, membantu pada saat ada waktunya. Teman ini aja. Ya dicentang gini aja. Kalau temannya menurutmu itu teman buat, kalau sahabatnya sahabat buat. Kadang alasannya yang tidak jelas. Apa tadi itu? Iya. Siapa Martina? Belum. Oh, si Benedictus. Oke, bagus. Ya. Benar. Oke. Bagus, semua sudah mengumpulkannya. Nah, kita sudah paham tadi arti teman dan sahabat berdasarkan arti kayak. Nah, kita akan melanjutkan tentang persahabatan menurut kitab suci. Benar sih? Menurut kitab suci persahabatan itu. Nah, di sini kita ambil dari 1 Samuel ayat 18 sampai 1 sampai 4, bab 18 ayat 1 sampai 4, bab 19 ayat 1 sampai 7. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 19. Tentang persahabatan
Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Perhatikan ke depan. Kita semua sudah menonton video tadi kan? Tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Di mana tadi dalam video itu persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana Raja Saul sangat membenci siapa? Daud. Sangat membenci Daud. Nah, dia berusaha untuk membunuh Daud. Ya, Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Namun selalu diselamatkan oleh anak Saul sendiri. Siapa anak Saul? Yonatan. Iya. Disitulah terlihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Di mana tadi Raja Saul itu sangat membenci Daud. Ya, Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Tapi anak Raja Saul itu menyelamatkan Daud, yaitu si Yonatan. Yonatan dan Daud memiliki janji katanya. Apa janjinya? Bagus. Melindungi Daud, melindungi Yonatan, atau Yonatan melindungi Daud. Mereka sama-sama melindungi, saling melindungi. Itulah persahabatan mereka. Walaupun yang ditentang Yonatan itu siapa? Ayahnya sendiri. Ayahnya aja ditentang gara-gara persahabatan mereka. Sungguh luar biasa kan persahabatannya kan? Ditentang, berani menentang ayah sendiri karena persahabatan. Persahabatan Yonatan dan Daud dapat memberi teladan dalam hal kesetiaan, mempertahankan persahabatan. Di mana Yonatan mengagumi kehebatan, kerendahan hati, dan kebenaran Daud
selalu ada Yonatan yang menyelamatkan. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Kasih Allah itu luar biasa ya. Kasih Allah itu rela mengorbankan nyawanya. Di situ jelas demi kasihnya kepada manusia, Allah rela mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus. Di situ terlihat persahabatan sejati. Ya, persahabatan sejati itu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Oke. Nah, di sini ada KPD yang mau dibagikan agar kalian semua semakin paham persahabatan menurut kitab suci. Tadi sudah Ibu cek, semua sudah paham tentang persahabatan menurut artikel. Ini persahabatan menurut apa tadi? Kitab suci ya. Coba di sini tuliskan bahwa itu perbedaan ada di situ kan, teman dan sahabat ya. Kerjakan bagaimana tadi persahabatan Daud dan Yonatan tadi. Ingat yang kita bahas barusan. Di KPD kita ini sudah termasuk elemen profil Pancasila mengenai mandiri dan bernalar kritis. Mana kalian menjawab pertanyaan itu dengan gaya nalar kritismu tentang materi tadi. Ya, paham kan Bapak Ibu? Paham kan? Karena nanti ada penilaian sikap yang yang positif dibutuhkan agar relasi dengan teman semakin baik, bahkan bisa menjadi sahabat. Awalnya teman dulu. Dengan kita berteman, kita semakin tahu bagaimana
yang dihabiskan untuk berbicara satu sama lain. Tetapi dalam persahabatan itu kadar pengenalan, relasi, komunikasi jauh lebih dalam. Misalnya, kalian bisa mencurahkan isi hati tentang masalah-masalah pribadi yang kita hadapi. Seperti yang di awal tadi dibilang, sahabat itu ada setiap saat. Demikian juga kalian mengetahui kesulitan yang dihadapi sahabat kalian. Seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa sahabat itu selalu memberikan solusi. Ya, dia memberikan solusi, bukan basa-basi. Solusi atas masalah yang kita hadapi. Ia tidak meninggalkan saat kita menghadapi masalah, berani mengkritik atau menasihati kita jika kita melakukan kesalahan. Itu sahabat. Ya, berani menawarkan solusi tadi jika kita mengalami kebuntuan. Gak tahu kita masalah keluarga, tapi karena tidak ada teman kita berdiskusi jadi buntu. Mungkin teman hanya memberikan udah gini aja. Sahabat itu sampai selesai, harus selesaikan masalahmu Benediktus, selesaikan masalahmu Martina. Nah, berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi kebahagiaan temannya. Kehadirannya membuat kita merasa aman, ya. Kalian perlu mewaspadai dan menghindari sikap-sikap yang bisa menghancurkan persahabatan. Antara lain apa? Egois, mencari keuntungan diri, ya, mencari keuntungan diri, munafik atau sikap pura-pura, ya, tidak jujur dan tidak setia. Sebaliknya, sikap yang harus dipupuk adalah saling memahami. Apa ini yang pertama? Kasih, ya, kasih, terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami, setia, dan tidak mencari keuntungan diri. Persahabatan perlu disertai dengan sikap kritis, karena bisa saja suatu saat sahabat kalian jatuh dalam pikiran dan sikap jahat. Itu bagaimana itu? Atau menawarkan nilai-nilai yang dapat menghancurkan kalian. Itu kan hal-hal yang tidak baik, atau sikap yang tidak baik yang mau menjatuhkan sahabat kita, ya, yang mau menjatuhkan sahabat kita. Persahabatan Yonatan dengan Daud dapat memberi teladan hal kesetiaan mempertahankan persahabatan. Di mana tadi Yonatan melindungi Daud, Daud melindungi Yonatan. Di mana Yonatan memenuhi kehebatan, kerendahan hati, dan kebenaran Daud, berusaha melindungi Daud dari niat jahat Raja Saul, ayahnya sendiri yang ingin membunuh Daud. Ya. Itu yang dilakukan Yonatan sebagai sahabat Daud, melindungi Daud dari rencana ayahnya yang ingin membunuh Daud. Selalu berusaha Yonatan melindungi. Ia berani menuduh ayahnya agar tidak melakukannya. Siapa di sini mau menuduh ayahnya? Siapa di sini anak ibu mau menuduh ayahnya? Contohnya ayahnya suka minum, tua. Siapa di sini? Ada yang berani? Harus kita berani menegur orang tua sekalipun kalau melakukan kesalahan. Nah, dari uraian di atas jelas bahwa persahabatan sejati, persahabatan yang dilandasi kasih Allah, ini intinya persahabatan, yaitu kasih Allah. Karena demi kasihnya Allah kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan
sebagai refleksi ya tentang materi yang kita bahas tadi. Dibuat tulisannya yang bagus supaya bisa nanti membacanya dengan baik. Yang pertama, apakah kalian sudah mengerti tentang materi peran teman dan dalam perkembanganmu? Tadi jawab bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Kedua, menurutku bagaimana? Hal yang sulit, yang paling sulit mana tadi yang paling sulit kau pahami? Sudah siap? Oke, sini. Terima kasih ya. Udah, bunga belum? Sama-sama mengikuti ya. Ayo berdiri. Biar semangat. Mari kita terbuka dengan saudara seagama. Ikuti. Teman, mari kita menghormat dengan orang beda pendapat. Suaranya. Nah, adik semua, kita sudah bernyanyi. Minggu depan kita akan mempelajari peran sekolah terhadap perkembangan. Ya, sebelum kita masuk dua penutup, ada pertanyaan lagi? Pertama kali kita mengingat pelajaran minggu lalu peran keluarga terhadap perkembangan. Yang kedua kita pelajari hari ini peran teman terhadap perkembangan. Minggu depan kita akan masuk materi baru tentang peran sekolah terhadap perkembangan. Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Doa penutup dibawa oleh si Lydia. Maju Lydia. Siapa yang berani? Si Lydia kayaknya kurang sehat katanya. Siapa? Martina? Tidak ada yang bisa mimpin doa. Baik, atau belum mau mimpin doa? Baik, anak-anak semua, kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Mari kita sama-sama kita tandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami kembali mengucap syukur atas segala pemberkatan-Mu kepada kami, segala rahmat-Mu kepada kami. Hingga kami boleh semakin paham peran teman terhadap perkembangan kami. Semoga materi yang mereka terima pada hari ini dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa kami yang kami layak menerima berkat. Terpuji termuliakan nama-Mu kini sampai segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat